Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Perdana Suyatna Putri dengan NIM 24130764272. Saya berasal dari kelas 2024L. Di sini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai materi hukum pidana, yaitu tujuan dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat 3 aliran yang mendasari untuk tujuan dari hukum pidana, yaitu yang pertama ada aliran klasik, yang kedua ada aliran modern, dan juga yang ketiga ada aliran neoklasik. Yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan juga menitik beratkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Menurut Sidarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan juga represif terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme, yaitu mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dihendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya. Dalam sistem pemidanaan, aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system, yaitu sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Terdapat 3 dasar pijakan dalam teori klasik, yaitu yang pertama ada asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang, dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Salah satu tokoh atau ahli dalam aliran klasik secara tegas menyatakan bahwa hanya undang-undang yang mampu menentukan hukuman atas suatu kejahatan. Kewenangan membuat hukum pidana hanya ada pada tangan legislator, dan oleh karena itu hakim dilarang menjatuhkan hukuman melebihi yang ditentukan oleh undang-undang. Dan hukuman yang diberikan harus proporsi dengan kejahatan yang dilakukan. Yang kedua ada asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kesalahan. Asas kesalahan merupakan salah satu hal fundamental dalam hukum pidana. Dipidana tidaknya seseorang tergantung apakah orang tersebut mempunyai kesalahan ataukah tidak. Salah satu ahli menyatakan secara tegas bahwa tidak ada pidana yang diterapkan kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut hukum, kita tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum. Teori ini kemudian diformulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan. Selanjutnya, yang ketiga ada asas pembalasan yang sekuler, berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Jeremy Bentham, salah seorang tokoh aliran klasik, menyatakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan harus bermanfaat. Ada 3 kemanfaatan dari pemidanaan. Yang pertama, pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan. Yang kedua, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Dan juga yang terakhir, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, yang kedua, ada aliran modern. Dalam aliran modern, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern disebut juga sebagai aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam, dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku. Dan dalam aliran ini, dalam hukum pidana didasarkan pada 3 pijakan. Yang pertama ada memerangi kejahatan, yang kedua memperhatikan ilmu lain, dan juga yang ketiga ada ultimum remedium. Dasar pijakan pertama, yaitu memerangi kejahatan. Seseorang pelopor aliran modern melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Yang kedua ada memperhatikan ilmu lain, menyatakan bahwa melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berharap dari ilmu hukum pidana semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi dan juga psikologi. Bahkan penyelidikan ilmiah secara
sistematis terhadap kejahatan pertama kali dilakukan oleh seorang ahli matematika. Salah satu temuannya adalah statistik kriminal. Yang terakhir yaitu ultimum remedium. Dasar ini berlaku universal hampir di seluruh dunia. Ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Beberapa ahli telah mengemukakan teori yang berkaitan dengan hukum pidana ultimum remedium. Salah satunya yaitu Frank von Liszt, yaitu tokoh yang melanjutkan aliran modern dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan substansi dari ranah hukum lainnya. Selanjutnya, aliran yang ketiga yaitu aliran neoklasik. Aliran ini berkembang selama abad ke-19 dan mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran ini secara tegas menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum itu tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini dipengaruhi dalam perkembangannya pada aliran klasik dan juga aliran modern. Menurut aliran ini, yang dihasilkan oleh aliran klasik itu terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan dan harus mempertimbangkan kebutuhan adanya individual dari perilaku perbuatan pidana. Ciri dalam aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasi lainnya adalah diterimanya berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan dan tidak diperkenankan masuknya kesaksian untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan pendapat tersebut, ada beberapa ciri-ciri lainnya dalam aliran neoklasik seperti yang pertama, modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi. Yang kedua, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan. Yang ketiga, modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pemidanaan dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tersebut seperti penyakit jiwa, usia, dan keadaan-keadaan lainnya yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan. Yang keempat, ada masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.